Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 31 Juli 2023. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam dan pendiri tarekat atau serikat Yesuit. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengangkat Santo Ignatius dalam gerejamu untuk mengungkapkan kemuliaan namamu. Semoga dengan bantuan dan teladannya kami berjuang di dunia dengan taat dan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga teladan hidup Santo Ignatius semakin menjiwai seluruh kehidupan umatmu, sehingga semakin mengarahkan hidup panggilan karya kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan Santo Ignatius dari Loyola, diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mengawali permenungan di pagi hari ini, saya hendak mengawalinya dengan mengucapkan selamat merayakan Pesta Pelindung Kombas Santo Ignatius kepada umat di Kombas Santo Ignatius Entrop. Semoga teladan hidup dari Santo Ignatius semakin menjiwai seluruh kehidupan umat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sering memilih untuk melakukan suatu perbuatan baik yang berskala besar dan dilihat oleh banyak orang, dibandingkan melakukan hal-hal baik yang kecil
dan sederhana yang kurang dilihat orang. Orang sering menganggap remeh 1-2 kantong plastik yang berserakan. Orang lebih beranggapan membuat 1 puntung rokok di sebuah pot bunga tidak menjadi masalah. Sebetulnya, tidak ada klasifikasi kualitas dalam melakukan suatu perbuatan baik dan benar. Kualitas kebaikan dan kebenaran tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya suatu perbuatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal kerajaan Allah bukan perkara besar atau kecilnya perbuatan itu. Allah berkarya dalam semua tindakan baik dan benar. Ibaratnya biji sawi yang ditanam akan menjadi pohon yang dapat membuat burung-burung bersarang. Ibarat ragi yang larut, namun mengubah adonan menjadi berbeda dari sebelumnya. Intinya adalah melakukan tindakan baik dan benar, sekalipun itu sederhana dan kecil di mata orang lain. Sekalipun tindakan itu kemudian tampak hilang tak berbekas, namun percayalah, tindakan baik dan benar tidak akan pernah sia-sia untuk dipraktikkan. Sebab landasan semua kebaikan dan kebenaran bukan pada skala perbuatan itu sendiri, tetapi pada dasar dari tindakan itu, yakni Allah. Di mana ada kebaikan dan kebenaran dilakukan, disitulah Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan atau memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesus. Santo Ignatius pada mulanya adalah seorang prajurit. Namun oleh karena belas kasih Allah dan hatinya yang berkobar-kobar akan cinta Allah, maka dia meninggalkan dinas kemiliteran dan memilih untuk menjadi seorang biarawan, yang pada akhirnya ia mendirikan tarekat Yesuit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita selalu mencari kebenaran dari sabda Allah itu, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Santo Ignatius di seluruh hidupnya. Ia setia sampai akhir sebagai seorang pengikut Yesus yang sejati. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita selalu berjuang untuk menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Biarpun apa yang kita hasilkan itu kecil, tetapi percayalah, hal-hal kecil yang kita lakukan itu pada akhirnya akan berdampak luas dalam kehidupan kita dan bagi sesama yang ada di sekitar kita. Mari kita berlangkah maju bersama, bersatu, kompak, selalu bersekutu untuk menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Semoga dunia semakin diwarnai oleh semangat Kristus berkat kesaksian dari murid-muridnya yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.